Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, timnas Indonesia segera diperkuat penyerang bertipe Robert Lewandowski. Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Saat diwawancara di channel YouTube Voetbal Premier, Mauro Zijlstra mengaku sudah mengirimkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Jika dokumen sudah diverifikasi maksimal oleh PSSI, Mauro Zijlstra langsung terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka, PSSI, menyebutnya. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra yang menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia via televisi, takjub dengan antusiasme suporter. Ia pun tak sabar membela timnas Indonesia. Orang-orangnya, energinya positif. Stadion yang dipenuhi 80.000 orang, itu membuat saya semangat, dilanjut penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini. Dalam wawancara tersebut, Mauro Zijlstra juga ditanya perihal gaya permainannya. Ia mengaku memiliki gaya permainan seperti penyerang Barcelona, Robert Lewandowski. Lebih seperti tipe Robert Lewandowski dan Joshua Zirkzee. Saya suka ikut menghubungkan permainan dan saya bisa menyelesaikannya. Peluang, juga, ditegas penyerang bertinggi badan 188 cm ini. Mauro Zijlstra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt, Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,88 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23 atau timnas senior. Saat ini, Mauro Zijlstra merupakan penggawa tim Belanda, FC Volendam U21. Ia berkompetisi di O21 Divisi 1 Spring dan O21 Divisi 2 Fall. Pada musim 2023-24, Mauro bermain 19 kali dengan catatan 9 gol dan 1 assist. Menarik menanti kelanjutan proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Apakah bomber tajam ini sudah tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Jepang pada November 2024? Aksi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, menegur keras Marcelino Ferdinand saat bertanding melawan Australia di Stadion GBK, tengah menjadi sorotan. Teguran keras ST kepada Marcelino itu terjadi di babak kedua, tepatnya di menit ke-63 saat Marcelino kerap gagal mengontrol bola hingga mengakibatkan Indonesia gagal melakukan serangan balik. ST akhirnya memanggil Marcelino ke pinggir lapangan. Di depan bench pemain Indonesia, ST memarahi pemain Oxford United itu menggunakan bahasa Korea Selatan yang diterjemah Jeng Seokseo. Saat menegur Marcelino, tampak wajah pelatih 53 tahun itu memerah. Dia tampak geram hingga beberapa kali mengeluarkan nada seperti membentak. Kendati demikian, setelah menegur ST terlihat langsung tersenyum. Sebagai informasi, saat melakoni laga kedua grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, Marcelino diturunkan sebagai starter. Ia diplot sebagai winger kanan dalam pola 3-4-3. Meski kurang menonjol dalam laga tersebut, Marcelino dipercaya ST tampil selama 80 menit. Dia ditarik keluar digantikan Pratama Arhan saat laga tersisa 10 menit. Kendati terus menerima gempuran, hasil akhirnya timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 dalam laga yang berlangsung Selasa, 10 September 2024. Sejumlah peluang berbahaya yang dilancarkan pemain Australia selalu dapat dipatahkan barisan pertahanan Indonesia yang tampil solid. Adapun, 5 peluang emas Australia berhasil diblok Martin Paes yang tampil dominan sepanjang 90 menit. Satu kata untuk ST saat ini. Lega. Beredar video viral di platform sosial media TikTok yang memperlihatkan pengamat sepak bola Tommy Welly berikan pernyataan untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Dalam video singkat itu, Bung Towel begitu publik mengenalnya ditanya satu kata untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Martin Paes. Satu kata untuk Martin Paes. Kesan pertama yang mengesankan itu. Satu kata untuk timnas Well saat ini. Percaya diri. Satu kata untuk timnas Indonesia. Percaya diri, jawab Bung Towel. Satu kata untuk ST saat ini. Lega, kata Bung Towel. Satu kata untuk Martin Paes. Debut yang proper lah, debut yang pantas, jawab Bung Towel. Kesan pertama menggoda, ralat pengamat sepak bola itu. Video singkat ini pun viral dan membuat netizen banyak memberikan komentarnya. Sosok Bung Towel selama ini dikenal sebagai pengamat sepak bola yang kerap memberikan kritik terkait penampilan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sikapnya ini membuat Bung Towel mendapat cap buruk dari netizen di platform sosial media. Menariknya, Shin Tae-yong sempat buka suara soal sosok Bung Towel. Dengan adanya komentar pedas terhadap Shin Tae-yong akhirnya buka-bukaan terkait dengan beragam komentar pedas itu. Menurutnya, sepak bola Indonesia termasuk timnas butuh sosok pengkritik seperti Bung Towel agar semakin berkembang. Saya pikir orang-orang seperti itu juga harus ada, agar bisa sepak bola berkembang. Tidak semua orang menyukai saya. Karena jika 100% mendukung maka saya akan menjadi otoriter, ujar Shin Tae-yong. Berita lainnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi merasa girang karena langkah skuad Garuda menuju laga kontra Australia diiringi oleh sederet kabar baik. Timnas Indonesia telah mengawali petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, dalam pertandingan pertama. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangoen, yang tembakannya mengenai Sandy Walsh pada menit ke-19. Timnas Indonesia sukses merengkuh 1 poin penting dalam lawatan ke Timur Tengah yang mana menjadi modal penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Penampilan gemilang kiper timnas Indonesia Martin Paes dalam laga kontra Australia mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo. Usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu rampung, Jokowi turun ke lapangan untuk menyelami Paes. Aksi Jokowi itu juga diikuti oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang turun dari area VIP demi menyalami Paes. Dalam momen tersebut Jokowi juga berbincang dan melontarkan pujian ke Martin Paes sambil menjabat tangannya dengan kuat. Jokowi juga menepuk lengan sebelah kanan Paes sambil tersenyum. Paes pun membalas pujian Jokowi dengan ucapan terima kasih. Selain itu, Jokowi juga menyalami para pemain timnas satu persatu sekaligus pelatih Shin Tae-yong. Momen itu diunggah oleh Jokowi dalam akun media sosial Instagram resminya. Kemudian dalam sesi wawancara Jokowi juga menyoroti kehebatan Paes dalam L tersebut. Menurutnya seluruh penggawa timnas telah mempersembahkan tampilan terbaiknya lewat perjuangan keras, menahan Australia. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi, karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin, kita harapkan dengan tabungan 1 poin mungkin nanti bisa 3 poin, ini yang kita harapkan. Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan keras seluruh pemain terutama laga Indonesia kontra Australia berakhir dengan skor kacamata sampai wasit meniup peluit panjang. Jokowi merasa perolehan ini patut disyukuri mengingat peringkat FIFA Australia jauh berada di atas Indonesia. Namun, Jokowi optimistis Indonesia bakal mampu meraih 15 poin di grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.